Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dengan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 56. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbatin yang jatuh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sikap yang tepat saat menghadapi kesusahan. Pemazmur pernah mengalami kondisi yang ia sebut dengan kesusahan, khususnya ketika ia ditangkap oleh orang-orang Filistin di Gat. Pertama, ketika orang-orang menginjak-injak dan memerangi serta menghimpitnya. Kedua, saat orang lain mengacaukan dan merencanakan hal jahat atas perkara yang ia hadapi. Dua situasi ini mau menggambarkan bahwa ada kalanya orang-orang di sekitar kita memiliki kesengajaan untuk mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Entah dengan cara yang terselubung, sampai dengan cara yang terang-terangan, membuat kita tidak habis pikir rasanya. Bagaimana sikap pemazmur dengan situasi yang menyusahkan itu? Ini yang perlu kita pelajari. Pertama, saat ia mengalami ketakutan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab ia yakin bahwa semua orang yang dengan sengaja berbuat jahat kepadanya tidak akan membuat imannya runtuh kepada Tuhan. Kedua, ia yakin bahwa Tuhan akan membelanya. Terlepas dari upayanya untuk menegakkan kaki di tengah impitan persoalan, ia yakin tangan Tuhan tetap bertindak. Ketiga, ia membawa air matanya ke hadapan Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhan sangat memperhatikan umatnya yang tulus hati mengadu, meski dalam bentuk tetes air mata. Tuhan menghitung itu semua. Dan keempat, ia tetap melakukan kewajibannya kepada Tuhan, khususnya dalam hal ibadah dan membayarkan nasar maupun persembahan bagi Tuhan. Dan ia lakukan itu semua dalam rasa syukur atas tangan Tuhan yang berpihak kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita belajar satu hal saja, bahwa iman kita kepada Tuhan akan menguatkan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, sekaligus melakukan tugas kewajiban kita sebagai umat-Nya, meski kita diperhadapkan pada situasi yang susah, maupun diperhadapkan pada orang-orang yang juga mendatangkan kesusahan itu. Maka kuncinya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami diteguhkan dan diingatkan oleh firman-Mu, bahwa iman yang bertumbuh di dalam Engkaulah yang memampukan kami untuk menghadapi segala situasi yang ada dalam hidup kami, baik itu pergumulan, kesusahan, maupun persoalan. Kami yakin Tuhan tetap ada bersama dengan kami, dan tolong kami untuk tetap setia kepada-Mu.
Dan pada akhirnya, di balik semua itu kami boleh mengucap syukur karena karya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Kami menyerahkan akhir pekan kami ya Tuhan, dengan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berakhir pekan.